Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW. Kami menyajikan hasil kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kajian surat Al-Baqarah sampai ayat 82. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 86. Hadirin sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah setia mengikuti channel ini. Semoga dari kesempatan yang kita luangkan waktu untuk melakukan kajian-kajian Al-Quran, semoga kita mendapat hidayah, kita mendapat petunjuk dari apa yang telah kita pelajari. Buat Anda yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar bisa mengikuti terus kajian-kajian yang kami persembahkan, insya Allah ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan atau menyajikan kajian surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 86 dengan tema sikap hidup mukmin. Hadirin sekalian, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas beberapa kajian yang sudah diungkapkan dari kajian surat Al-Baqarah, di mana ada sikap-sikap yang memang ditujukan atau diungkapkan oleh Al-Quran berkaitan dengan ada orang yang beriman, ada orang yang sikap hidupnya sesuai dengan pedoman Al-Quran, ada juga orang yang sikap hidupnya bertolak belakang dari Al-Quran. Nah, pada ayat ini kita ingin bicarakan sikap hidup mukmin itu seperti apa menurut surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 86. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya, Anda bisa mengikuti atau bisa menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa iz akhazna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taquluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufadukum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunsurun. Shadaqallahul azim. Pada ayat 83 diawali dengan wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Pada ayat-ayat sebelumnya sudah beberapa kali diungkapkan istilah wa iz akhadna mitsaqakum dan seterusnya ya. Pada ayat ini spesifik wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Sebelum kita lanjut, perlu juga kita pahami bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, di mana ayat-ayat ini sedang bercerita soal kisah Musa dan Bani Israil. Artinya apa? Artinya bahwa ayat ini di samping mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israil, juga ini menjadi pelajaran bagi
Nabi Muhammad dan para sahabat waktu itu yang menerima wahyu Al-Quran. Dan tentu juga berimbas, berpantul kepada kita saat ini yang sedang membaca, sedang mengkaji surat Al-Baqarah. Jadi ketika ada perintah atau ada larangan bagi Bani Israel atau bagi umatnya Nabi Musa dan seterusnya, juga berlaku bagi Nabi Muhammad dan juga berlaku bagi kita semua. Jadi tidak sekedar membaca kisah, mempelajari sejarah, tapi juga dari pelajaran sejarah itu kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan mengambil petunjuk tentunya. Wa iz akhazna mitsaqa Bani Israil. Wa itu huruf sambung dari ayat sebelumnya ya. Kemudian iz ini menjadi tanda untuk fi'il madi ya. Kemudian akhazna ini fi'il madinya dhamir nahnu. Kemudian fi'ilnya akhaza, fa'ilnya nahnu. Kemudian mitsaqa Bani Israil ini menjadi maf'ulnya. Mitsaqa itu baris fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul. Nah, Bani Israil, Bani dan Israil ini idhofah ya, mudhaf dan mudhaf ilaih, dua isim yang digabung menjadi satu jadi Bani Israil. Kemudian mitsaqa Bani Israil juga ini ketika ini sudah menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, menjadi idhofah. Kemudian terhadap mitsaqa, jadi ini juga isim, kemudian diikuti oleh Bani Israil, ini juga digabung ya, ini juga menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih yang bertingkat ya, atau idhofah bertingkat ya. Jadi yang pertama Bani Israil, kemudian yang kedua mitsaqa Bani Israil. Ketika kami mengambil misak ya, misak mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari Bani Israil. Perjanjian ini apa? Kalau di ayat-ayat sebelumnya sudah diungkapkan, wa idz akhadna mitsaqa Bani Israil dan wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur tuzuma atainakum biquwatin dan seterusnya ya. Berpegang teguhlah dengan komitmen, dengan perjanjian yang sudah diadakan, sudah dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga ya. Tentu perjanjiannya adalah untuk berkomitmen untuk memegang teguh ajaran Allah. Selanjutnya apa isi perjanjiannya? Isi pesannya adalah yang pertama, la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah. Kita sering mendengar ada istilah misalnya la ilaha illallah. Jadi ada la, ada illah ya. La illah ini katakanlah menjadi satu ikatan ya, atau misalnya menjadi idiom ya, menjadi kata yang saling berikatan ya. Ada la, ada illah, la illah. Di sini la ta'buduna illallah, untuk tidak mengabdi, untuk tidak menyembah, untuk tidak menata hidup kecuali selain dengan ajaran Allah ya. Tidak menyembah selain kepada Allah, tidak menata hidup, tidak mengabdi selain menurut bimbingan, menurut tuntunan ajaran Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Wa-nya ataf dari kata atau kalimat di atasnya, bil walidaini ihsana. Bi huruf jar, walidaini majrur ya. Walidun walidain ya. Walidain ini kedua orang tua ya. Kemudian dia ihsanan. Ihsanan ini bentuknya masdar ya, tapi dia masdar yang beramal fiil ya. Artinya ketika ada masdar ini seperti fiil amr, seperti perintah ya. Walaupun bentuknya isim ya, tapi dia beramal fiil, dia seperti perintah, seperti fiil amr ya. Wabil walidain ihsan. Jadi yang pertama tadi la ta'buduna illallah, tidak mengabdi, tidak menyembah, tidak menata hidup kecuali dengan ajaran Allah. Kemudian yang kedua adalah wabil walidain ihsana. Kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Tentu berbuat baiknya
sesuai dengan ajaran Allah ya. Kemudian yang berikutnya wazil qurba wal yatama wal masakini ya. Wazil qurba wanya ataf kepada bil walidain. Jadi wa bil walidaini ihsana, kemudian ataf itu mengikuti ya. Ini zil qurba ya, itu ataf kepada wabil walidain, kemudian wal yatama juga mengikuti ya ataf ya. Kemudian wal masakin juga sama ya, ataf dia mengikuti dari bil walidain. Jadi sebetulnya perintah ini satu tapi ada 4 ya. Perintahnya adalah ihsanan. Ihsanannya kepada yang pertama bil walidain, yang kedua zil qurba, yang ketiga al yatama, yang keempat al masakin gitu ya. Jadi kepada bil walidain hendaklah berbuat ihsan, kepada zil qurba juga ihsanan, kepada al yatama juga ihsanan, kepada al masakini juga ihsanan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ini perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat ya, kurba itu kerabat, karib kerabat ya, keluarga dekat ya, atau orang-orang yang terdekat ya. Orang yang terdekat bisa dari garis hubungan darah ya, dalam arti famili, saudara. Bisa juga kerabat dekat itu memang orang-orang yang dekat dengan kita ya, sekitar kita ya, orang-orang yang terdekat. Kemudian al-yatama, al-yatama itu yatim ya. Yatim ini bisa dalam arti biologis, yatim yang tidak punya orang tua. Kemudian bisa juga yatim dalam arti dia memang yatim ilmu, ya, artinya dia tidak punya bimbingan, tidak punya ilmu. Kemudian al-masakin, al-masakin juga bisa berarti biologis, dalam arti dia miskin secara materi. Juga dalam arti lain, al-masakin juga dia miskin dari sisi ilmu. Jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua secara biologis, kemudian kepada kerabat ya, keluarga dekat atau orang terdekat, kemudian kepada yatim ya. Yatim bisa yatim memang secara biologis yatim, atau memang dia secara biologis bukan yatim tapi memang dia tidak punya ilmu ya, yatim ilmu, atau miskinnya secara biologis tidak punya harta ya, kekurangan harta, atau memang kekurangan ilmu. Nah, kewajiban kita adalah ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Yang berikutnya waqulu linnasi husna ya. Ini dari kata kul ya. Kul itu fi'il amr, kalau untuk perintah tunggal ya itu kul, tapi kalau jamak kulu gitu ya. Ini fi'il amr dhamir antum ya. Kemudian perintah untuk kulu, maka isi perintahnya menjadi maf'ul ya. Apa perintahnya? Husnan ya, sama dengan ihsan ya. Kalau tadi ihsan bentuknya masdar, ini juga husnan ya. Nah, di samping berbuat baik, bersikap ya, ini juga kulu husnan, artinya di sini bertutur kata ya. Bertutur kata ya, bertutur kata yang ihsan, yang baik, yang lemah lembut, yang tidak menyakiti perasaan, yang tidak menyakiti atau melukai hati orang ya. Linas, kepada li-nya huruf jar, anasnya majrur. Jadi bertutur kata yang baik kepada semua orang, semua manusia, semua golongan, semua tingkatan ya. Artinya tutur kata si mukmin itu yang keluar tidak menyakiti siapapun ya, baik dia seagama maupun tidak seagama, baik dia dari kalangan tinggi maupun dari kalangan rakyat biasa ya. Jadi kepada siapapun ya, hendaklah bertutur kata yang ihsan, bertutur kata yang baik, yang lemah lembut, yang tidak menyakiti perasaan. Karena biasanya kalau orang terluka mungkin karena fisik ya, mungkin dia terluka, tergores dan sebagainya, itu beberapa hari kemudian bisa sembuh. Tapi kalau dia terluka hatinya oleh kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan, itu akan membekas ya dalam hatinya, dalam perasaannya, sehingga menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi makanya sikap mukmin itu salah satunya adalah bertutur kata yang husna ya, linas kepada semua orang.
Kemudian perintah berikutnya wa aqimus sholata wa atuz zakata, ya. Di dalam Al-Qur'an seringkali perintah-perintah aqimus sholat selalu bergandeng dengan wa atuz zakah, ya. Seringkali begitu. Nah, aqimus sholat itu dari kata qoma yaqumu kum. Nah, kalau aqimu jadi akim, ya. Dari aqoma. Ini dari aqoma jadi akim. Aqimu ini fi'il amr untuk domir antum, ya, untuk jamak, ya. Aqimus sholata. Hendaklah atau dirikanlah sholat, ya. Kemudian wa atuz zakata dari kata ata, ya. Jadi atu itu juga sama fi'il amr domirnya antum, wa atuz zakata. Nah, saudaraku semua, as-sholata dan az-zakata, ya. As-sholah itu adalah sholat, ya. Sholat adalah pembinaan iman. Sholat itu ditegakkan, sholat itu didirikan, sholat itu dilaksanakan itu setelah melalui proses pembinaan iman. Artinya melalui proses belajar memahami Al-Quran. Nanti apa ayat-ayat yang sudah dipahami tidak mesti nunggu semuanya bisa dipahami. Artinya ayat-ayat, karena ayat Al-Quran ini banyak, mungkin beberapa ayat sudah kita pahami, sudah kita pelajari, maka yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami dibawa dalam menegakkan sholat. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sholat itu ada rangkaiannya, ada kaifiyatnya dan sebagainya. Ada waktu-waktu tertentunya juga, ya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Ada juga sholat yang mingguan, sholat yang tahunan, ya. Ada juga sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan sebagainya. Itu juga semua adalah menjadi rangkaian pembinaan iman. Nah, selanjutnya buah dari penegakan sholat adalah wa'atuz zakata. Zakat itu dalam arti zakat itu dari kata suci, ya. Jadi zakat itu bisa mensucikan dalam arti mensucikan harta, juga bisa mensucikan jiwa, ya. Jadi ada dua, ada mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Kalau dari harta yang kita punya, maka kita sucikan, kita bersihkan, tentu dengan mengeluarkan zakatnya, ya. Sekian persen itu agar harta yang kita punya itu tidak bertumpuk, tidak mengumpul hanya pada satu pihak saja, tapi ini dengan konsep zakat, harta itu bisa mengalir kepada pihak-pihak lain yang memang membutuhkan. Kemudian di samping dia membersihkan harta, zakat juga adalah membersihkan jiwa, ya. Jadi dari aspek dari kegiatan sholat, maka pembinaan sholat, pembinaan iman itu kalau kita dengan hadis as-sholatu mirajul mu'minin, sholat adalah pembinaan meningkatkan iman, maka tentu orang-orang yang imannya sudah meningkat, sudah naik, maka tentu mentalnya, jiwanya juga semakin bersih, tutur katanya semakin bagus, sikap-sikapnya juga semakin baik kepada semua pihak, ya. Kalau ayatnya di atas tadi yang pertama bil walidain wa zul qurba wal yatama masakin dan seterusnya, ya. Berikutnya summa tawallaitum illa qalilan minkum, ya. Summa itu tersambung, ya. Tawalla, ya. Tawalla itu fi'il madi, ya. Domirnya antum, tawallaitum, ya. Fa'ilnya antum, fi'ilnya tawalla, kemudian illa qalilan. Illa qalilan ini huruf istisna, ya. Qalilannya mustasna, yang dikecualikan. Ini huruf pengecualian, ini yang dikecualikan. Nah, qalilan minkum, minnya huruf jar, kumnya majrur, ya. Ini muta'alliq kepada qalilan. Jadi kalau dari ayat di atas itu ada perjanjian, ada komitmen, ada sumpah setia, ada, ya, katakanlah kalau orang bersyahadat itu menyatakan komitmen untuk tunduk patuh kepada ajaran Allah. Nah, salah satu komitmennya adalah yang pertama la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata. Itu ada 5
perintah yang kita wajib untuk dilaksanakan dari poin-poin ayat yang di atas ya. Kemudian summa tawalaitum illa qalilan minkum. Ternyata di antara kalian itu banyak yang tawalla, banyak yang berpaling, banyak yang melanggar komitmen, banyak yang melanggar sumpah setia. Jadi mungkin komitmennya dia bersyahadat, tapi bersyahadatnya sekedar lip service saja, sekedar pencitraan saja, sekedar ingin diakui saja sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi kenyataannya perintah-perintah yang sudah menjadi kewajiban kita banyak yang dilanggar. Kalau Allah menyebutkannya summa tawalaitum, dari komitmen itu Anda berpaling ya. Ya kalau ini kisah dulu terhadap Bani Israel. Bani Israel sudah diadakan perjanjian, ya, sudah diajarkan sumpah setia, berkomitmen untuk mengikuti ajaran Allah, tapi mereka juga banyak yang berpaling. Nah, kepada Bani Israel seperti itu, dan kepada ini juga diingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa nanti pun umatnya Nabi Muhammad juga banyak yang bersikap hampir sama, ya, sehingga karena ini ayatnya tergolong ayat Madaniyah, ayat-ayat yang sudah digunakan buat penataan sosial kemasyarakatan, sosial hidup, ya, penataan hidup di Madinah. Dan tentu ini juga buat kita, ya, buat kita bahwa di antara kita pun banyak orang yang sudah berkomitmen tapi melanggar komitmennya. Ya. Illa qalilan, kecuali sedikit, ya, dari kalian itu yang memang berpegang teguh, memang bersungguh-sungguh memegang komitmen, ya, melaksanakan amanah. Kemudian wa antum muridun, ya, antum muridun ini jumlah ismiyah, ya, antumnya mubtada, muridunnya khobar, ya. Jadi di samping Anda bersikap tawalla, ya, bersikap berpaling, juga banyak yang menolak, ya. Artinya kalau tadi berpaling itu sudah melakukan komitmen perjanjian, ternyata melanggar. Tapi ada juga yang muridun ini memang dari awal sudah tidak mau, ya, melakukan komitmen, melakukan perjanjian, dia menolak dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dari ajaran Allah. Ya. Berikutnya wa iz akhadna mitsaqakum, ya. Kalau tadi wa iz akhadna mitsaqa Bani Israil disebutkan Bani Israil, ya, yang juga berpantul kepada kita. Ya ini langsung, ya. Walaupun masih bercerita soal Bani Israil, tapi ini juga mengingatkan kepada kita wa iz akhadna mitsaqakum, ya. Is itu huruf untuk fi'il madi, akhadna itu fi'il madi dhamir nahnu, ya, fa'ilnya nahnu, mitsaqa dan kum, mitsaqan dan kum, ini idhofah, ya. Mitsaqan itu isimnya atau mudhofnya, kumnya mudhof ilaih, ya. Mitsaqakum ini pada siap fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari akhazna. Jadi ini fi'il dan fa'il, kemudian ini maf'ulnya. Wa iz akhadna mitsaqakum, ya. Ini tidak pakai lagi menyebutkan akhazna mitsaqa Bani Israil, tapi langsung akhir wa iz akhazna mitsaqakum, ya. Perjanjian kepada Anda, ya, kepada kita semua, ya. Kemudian ya masih berkaitan, ya, tentu yang di atas adalah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang berikutnya adalah la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna dima'akum, la-nya huruf nafi, ya. Kemudian tasfikuna ini fi'il mudhari, ya, fi'ilnya antum. Kemudian dima'akum, dima'a baris fathah, statusnya mansub, ya. Dia menjadi maf'ul dari tasfikuna. Kemudian dima'akum ini idhofah, ya, dua isim yang digabung jadi satu. Jadi la tasfikuna dima'akum, Anda sekalian tidak bertumpah, ya, atau tidak menumpahkan darah di antara sama kalian. Artinya Anda tidak boleh saling bermusuhan, saling berperang, saling membenci, saling mendengki, saling sikut menjemput dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar saling berbunuhan, ya, saling bertumpah darah, tapi dalam penataan komunitas masyarakat Madinah
yang tentu juga kalau kita bangun di komunitas kita, siapapun di antara kita, baik dia beriman maupun dengan orang yang tidak beriman, sepanjang ingin hidup rukun, ingin hidup menata kehidupan sosial bersama, maka di antara kalian itu tidak boleh ada tasbikuna dima'akum, saling bermusuhan, saling membenci, saling bertumpah darah. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, wa-nya huruf sambung, ya. Kemudian la-nya masih huruf nafi, ya, menyatakan tidak. Tukhrijuna dari kata akhraja, dari kata kharaja. Kharaja itu keluar, kalau akhraja mengeluarkan, ya. Akhraja yukhriju, kalau anta tukhriju, antum tukhrijuna. Tukhrijuna ini fi'il dan fa'il, ya. Fi'ilnya tukhrijuna, fa'ilnya di sini antum, ya. Kemudian anfusakum, anfus, ya. Ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari tukhrijuna. Kemudian anfusakum ini idhofah, ya. Kemudian minnya huruf jar, diarinya majrur, ya. Kemudian diyarikum ini juga idhofah, ya. Jadi yang pertama tadi la tasfikuna dima'akum, Anda dalam satu komunitas masyarakat yang menata hidup dalam lingkungan sosial yang sama, baik Anda yang mukmin maupun yang tidak mukmin, baik Anda yang mungkin satu suku maupun yang berbeda suku, tapi kalau sudah hidup bersama dalam satu komunitas, maka la tasfikuna dima'akum, jangan atau tidak melakukan permusuhan, ya. Silakan menata hidup dengan damai. Kemudian yang berikutnya, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan yang satu dengan yang lain saling mengusir, saling memusuhi, ya. Sehingga tidak boleh mengeluarkan atau tidak boleh mengusir. Maksudnya diri kalian itu adalah bagian dari kalian, baik yang sesama mukmin juga tidak boleh saling mengusir, saling mengeluarkan dari tempat lingkungannya, maupun ini kalau anfusakum ya masih satu bagian, ya, artinya Anda tidak boleh mengusir diri Anda. Maksudnya dalam satu kelompok Anda mungkin satu suku, satu ras atau satu agama, itu tidak boleh saling mengusir, ya, dari lingkungannya. Kemudian yang berikutnya, summa aqrartum wa antum tashhadun, ya. Summa itu huruf sambung, ya. Aqrartum, aqrar dari kata qarara, ya, aqrar ikrar, ya. Ini antum juga ini fi'il madi, domirnya antum, ya. Kemudian wa antum tashhadun, ya. Kemudian kamu mengikrarkan atau menyatakan wa antum tashhadun, ya. Sedangkan Anda menyaksikan, ya. Jadi jangan bersikap untuk saling tukhrijuna anfusakum, saling mengusir, saling mengeluarkan dari wilayah kediaman. Kemudian summa antum haula'i taquluna anfusakum. Tapi kenyataannya, ya, summa itu sambung, antum haula'i. Antum ini jumlah ismiyah, ya. Antum taquluna anfusakum, ya. Ini mubtada'nya, taquluna anfusakumnya khobarnya, ya. Kemudian antum haula'i, ini haula'inya sifat, ya. Jadi sifat mausuf menjadi mubtada, kemudian taquluna anfusakumnya jumlah fi'liyahnya menjadi khobarnya. Kemudian sebentar, ya. Taquluna ini fi'il mudhari dhamir antum, ya. Kemudian fi'ilnya taquluna, fa'ilnya antum. Anfusakum, anfusnya anfusa tadi, ya. Ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari taquluna. Anfusakum dia idhofah, ya. Jadi kalau tadi ada larangan yang bahasanya pakai bahasa kalimat nafi, ya. Di sini summa antum haula'i taquluna anfusakum, ya. Jadi la tukhrijuna anfusakum, kalian tidak saling mengusir, bermusuhan, ya, sampai akibat permusuhannya orang sampai terusir, ya. Kenyataannya summa antum haula'i taquluna anfusakum, justru kenyataannya di antara kalian itu ada yang taquluna anfusakum, saling
berperang, saling bermusuhan, saling membunuh, ya. Ya, artinya secara fisik ya saling bermusuhan. Kenyataannya di antara ada yang seperti itu, padahal diingatkan untuk tidak saling bermusuhan, tidak saling mengusir, ya. Kemudian waktu tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Tukhrijuna tadi kalau ada sama ya, la tukhrijuna anfusakum, tapi kalau di sini tukhrijuna fariqan, ya. Nah, tukhrijuna sama tadi fi'il mudhari dhamir antum, kemudian fariqan, ya. Fariqan ini pada siapa statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari tukhrijuna. Kemudian fariqan minkum, ya. Fariqan minkum, minnya huruf jar, kumnya majrur, ya. Jadi minkumnya kepada fariqan, kemudian min diarihim. Min diarihim ini min huruf jar, diarihnya majrur, diarihimnya idhofah. Ini juga muta'alliq kepada tukhrijuna. Jadi kalau tadi la tukhrijuna anfusakum, sesama anggota kelompok kalian, mungkin sesama yang beriman, sesama yang mungkin sesuku dan sebagainya, sesama saudara, tidak boleh saling bermusuhan, saling mengusir. Juga wa tukhrijuna, jadi sebetulnya ini lamnya masih bersambung, ya. La tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, ya. Tapi di sini kalau di sini fariqan minkum min diyarihim, fariqan minkum, ya. Jadi kalau ini kelompok, ya, sudah beda kelompok. Kalau tadi anfusakum terhadap satu kelompok, yang ini fariqan minkum terhadap beda kelompok. Jadi kelompok yang satu juga tidak boleh saling mengusir, saling bermusuhan, saling berperang, ya, terhadap kelompok yang lain, fariqan minkum, ya. Jadi fariqan tukhrijuna anfusakum, ya, itu sesama satu kelompok, satu geng, satu, ya, katakanlah satu ras, satu suku, ya, atau sesama orang beriman tidak boleh saling mengusir, saling bermusuhan. Kemudian sesama kelompok yang lain juga dalam penataan wilayah Madinah atau wilayah katakanlah wilayah yang tempat kita tinggal bersama sekarang ini, juga antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, walaupun dia berbeda suku, berbeda agama, berbeda profesi, berbeda golongan dan sebagainya, juga tidak boleh saling bermusuhan, saling mengusir, saling apalagi saling mengusir dari wilayah negara, ya, sehingga orang akhirnya sampai terusir dari negaranya, juga tidak boleh, atau dari wilayah provinsinya, wilayah kabupatennya dan seterusnya, ya, sehingga orang bisa hidup damai, hidup tentram di antara sesama kita, ya. Berikutnya tazoharuna alaihim bil ismi wal udwan, ya. Tazoharuna ini juga lam nafinya masih bersambung, ya. Tazoharuna ini dari kata zoharo, ya. Jadi fiil ini fiil mudhari dhamir antum, ya, tazoharuna, alaihim, alanya huruf jar, himnya majrur, ya. Alaihimnya muta'alliq kepada tazoharuna. Kemudian bil ismi, bi-nya huruf jar, isminya majrur, ya. Kemudian wal udwan. Jadi bil ismi wa bil udwan, ya, bil udwani, gitu, ya. Nah, ini kan ada baris kasroh, dia jadi tetap majrur. Jadi ismi wal udwani ini ada huruf jarnya bi, ya. Jadi dia ma'tuf kepada ismi. Jadi Anda tidak boleh saling, ya, saling ismi, saling berbuat dosa, ya, dan udwan, saling berbuat permusuhan, ya, pelanggaran. Jadi tazoharuna alaihim bil ismi wal udwan, ya, Anda tidak boleh saling berbuat dosa dan saling berbuat permusuhan, ya. Tadi, ya, tidak boleh saling mengusir, tidak boleh saling membunuh dan sebagainya, atau saling berperang, ya. Kemudian wa in ya'tukum usara tufaduhum. Ini huruf syarat, ya. Syaratnya adalah ya'tukum usara. Kemudian jawab syaratnya adalah tufaduhum. Ini ya'tukum ata ya'ti, kemudian kalau antum ya'tunakum. Harusnya ya'tunakum, tapi karena ini syarat, ya, maka dia menjadi
jazam ya. Jadi dia dibuang nunnya ya. Jika ya'tuna fi'il mudhari domirnya kum ya. Jika mereka datang kepada kalian ya. Kemudian sebagai usaro ya, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tertindas, sebagai orang yang tertawan ya. Tufaduhum, maka ini sebetulnya ada jawabnya ya, tapi di sini syarat dan jawabnya sudah menjadi satu ya. Dibuktikan dengan harusnya gini, kalau ada fiil jawab ya, itu memang dia sama seperti syaratnya, dia dijazam ya. Jadi harusnya tufaduna ya. Ini kan fiil mudhari domir antum ya, tufaduna. Antumnya adalah dari kumnya ini ya. Tufaduna hum, tapi karena dia sebagai jawab syarat maka dia dibuang nunnya jadi tufaduhum. Jadi jika mereka itu datang kepada Anda dalam posisi usaro, dalam posisi orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang tertawan dan sebagainya, maka kewajiban kamu adalah tufadunahum, melepaskan dari ketertindasan mereka, melepaskan dari kelemahan mereka. Karena di ayat yang atas kita harus ihsanan kepada dzul qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya ya. Jadi mungkin dia tertindas karena mungkin karena kekurangan materi atau kekurangan ilmu atau kebodohan dan sebagainya, maka kita punya kewajiban untuk melepaskan diri mereka dari ketertindasan, dari kelemahan, dari kekurangan harta, dari kebodohan dan sebagainya. Kemudian wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum ya. Wa huwa ini wa-nya masih huruf sambung ya. Kemudian wa-nya itu kata ganti dari usarok tadi ya. Kemudian wa huwa ini huwa-nya adalah mubtada ya. Ini jumlah ismiyah ya. Ini muharramun alaikum ikhrajuhum. Ini khobarnya ya. Khobarnya muharramun alaikum ikhrajuhum ya. Muharramun ikhrajuhum ya. Ini apa namanya? Khobarnya bertingkat ya. Jadi khobarnya juga menjadi kalimat ismiyah. Di sini ada mubtada dan khobar ya. Muharramunnya ini menjadi khobar dari ikhrajuhum. Ikhrajuhumnya ini mubtadanya gitu ya. Jadi huwa mereka itu atau dia itu ya adalah ikhrajuhum ya, korban dari orang-orang yang terusir ya, padahal sudah dilarang ya. Mereka tidak boleh ya, sudah dilarang. Apa namanya, ayat yang di atas kan sudah menjelaskan bahwa yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling berperang, membunuh, atau tidak boleh saling mengusir ya. Berikutnya, afatu minun nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil ya. A itu huruf istifham ya, huruf untuk bertanya. Fa-nya huruf huruf tambahan saja ya. Tu'minuna ini fi'il mudhari domir antum. Kemudian bi ba'dil kitabi, bi-nya huruf jar, ba'di majrur, ba'dil kitabi ini idhofah ya. Kemudian wa-nya itu ataf ya. Wa afatakfuruna ya. Jadi atafnya kepada tu'minuna. Kemudian takfurunanya fi'il mudhari domir antum. Kemudian bi ba'din ya. Bi ba'din ini kalau tadi ini bi ba'di tidak pakai tanwin karena memang dia mau diidhofahkan ya dengan al-kitabah. Tapi bi ba'din ini tidak ada idhofahnya ya. Jadi dia pakai tanwin. Harusnya dia bibadil kitabi wa takfuruna bibadil kitabi juga, tapi ini dalam bahasa istilahnya maklum mahzuf apa. Jadi kalau yang sudah disebutkan ya tidak disebutkan lagi ya. Jadi bibadil kitabi wa takfuruna bibadil kitabi juga, tapi ini kitabi di sini nggak disebutkan lagi ya. Jadi afatu minuna bibadil kitabi wa takfuruna bibad. Apakah Anda mau beriman, mau berpandangan bersikap hidup dengan sebagian dari isi Alkitab saja,
kemudian wa takfuruna bi ba'din, dan bersikap negatif, bersikap menolak, bersikap ingkar terhadap sebagian dari isi Alkitab yang lainnya. Jadi satu sisi kita sudah menyatakan tadi ada perintah-perintah untuk berbuat baik kepada kelompok A, B, C, dan seterusnya, tidak boleh saling menggusur, tidak boleh saling mengusir, tidak boleh saling berperang dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang memang masih bersikap seperti itu. Nah, pernyataannya adalah apa tuh minun bi ba'dil kitabi wa takfurun bi ba'd. Apakah Anda ini mau beriman dengan sepotong dengan sebagian ayat, kemudian dengan ayat yang lain Anda mau kufur, ya. Jadi kalau mau beriman ya tentu secara kafah, secara keseluruhan, ya, semua seisi Al-Quran ini ya tentu kita imani, kita jadikan dia sebagai pandangan dan pedoman dalam bersikap itu. Jangan sebagian kita jadikan pandangan dan pedoman dalam bersikap itu, sebagian yang lain kita ingkari, ya. Makanya pertanyaannya apa tuh ini lebih baru kita buat apakah mau beriman dengan sebagian, mau berkufur dengan sebagian, ya. Nah, tentu buat yang iman yang mukmin sejati, dia akan beriman dengan seluruh isi Alkitab, seluruh isi Al-Quran. Kemudian sama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun, ya. Maknya ini huruf nafi, ya. Faknya huruf sambung, kemudian maknya huruf nafi, kemudian ma illah, di sini ada ma illah, ya. Jadi sama seperti la illah, ya. Di sini ada ma illah. Jadi ma jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, ya, illa khizyun. Di sini jazaa'u, ya, jazaa'u may yaf'alu. Ini harusnya jazaa'un, ya, tapi karena dia menjadi idhofah dengan may yaf'alu, mannya ini mudhof ilaih kepada jazaa'un, mannya isim mausul, dia dijelaskan oleh jumlah sila man yaf'alu dzalika. Ya, yaf'alu ini fi'il mudhari, dhamirnya huwa, ya. Kemudian zalikanya menjadi maf'ul, ya. Menjadi maf'ul dari yaf'alu, ya. Minkum, minnya huruf jar, kumi majrur, ya, kepada man ini, ya. Man minkum, ya. Nah, jadi pengertiannya adalah ma itu artinya tidak ada jazaun, ya, tidak ada balasan, tidak ada imbalan, tidak ada reward. Mayaf'alu zalika, bagi orang-orang yang bersikap, orang-orang yang berbuat demikian, ya. Demikian itu apa? Yang tadi, ya, bersikapnya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, ini, ya. Jadi bagi mereka-mereka yang bersikap beriman sebagian, kufur sebagian, ya. Artinya tidak utuh, ya. Jadi kalau mau beriman secara keseluruhan, ya. Tapi kalau beriman sebagian, kufur sebagian terhadap Alkitab, terhadap Al-Quran, maka jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun, ya. Maka bagi mereka yang bersikap demikian, jazaun tidak ada, ma jazaun tidak ada imbalan, tidak ada balasan, tidak ada reward, tidak ada akibat dari sikap-sikap perbuatan mereka itu illa khizyun, kecuali cuma aib, ya, cuma kesengsaraan, gitu, ya. Jadi orang-orang yang beriman sebagian dan kufur sebagian dari Al-Quran itu, maka balasannya adalah aib, balasannya adalah kesengsaraan, balasannya adalah kezaliman, ya. Fil hayati dunia, ya, jazaun fil hayati dunia, imbalan di dalam kehidupan dunia, ya, aib, kesengsaraan di dalam kehidupan dunia. Kemudian wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab, dan yaumal qiyamah, ya, pada yaumul qiyamah yuraduna ila asyadil azab, mereka itu yang tadi beriman sebagian, kufur sebagian, adalah yuraduna ila asyadil azab, mereka mendapatkan kehidupan yang mendapatkan kehidupan azab yang sangat pedih, ya. Nah, saudaraku semua, saya ingin sedikit membahas tentang al-qiyamah.
Al-qiyamah itu dari kata sebenarnya dari kata koma ya kiamatan ya. Sementara ini kita memahaminya kiamah itu adalah hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Nanti setelah bumi dan alam semestanya hancur ya. Baru nanti dibangkitkan, kemudian nanti baru ada balasan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang kufur ya. Nah, saudaraku semua, sebetulnya Al-Qiyamah itu tidak mesti nunggu nanti ketika alam dunia ini hancur ya. Kenapa? Karena Al-Qiyamah itu kalau kita dari usut dari katanya, dari kata koma ya kiamatan, itu koma itu artinya berdiri. Ya, bukan hancur. Nah, jadi memang kadang bahasa itu juga suka punya arti yang bertolak belakang ya. Kiamah ini diartikan hancur, tapi pada hakikatnya dia koma itu asal katanya atau artinya berdiri. Jadi kenapa bisa diartikan hancur? Jadi begini, koma ya kiamatan, kemudian ditambahkan yaum jadi yaumul kiamah, ya itu adalah periode, adalah masa, adalah saat di mana berdirinya atau tegaknya. Tegaknya apa? Nah, kalau ada yaumuddin, maka al-qiyamah adalah tegaknya adil, tegaknya agama, tegaknya hukum Allah di muka bumi, tegaknya ajaran Allah di muka bumi. Nah, jadi ketika undang-undang, ketika peraturan, ketika hukum itu sudah ditegakkan di muka bumi, maka terjadi al-qiyamah. Al-qiyamah itu tegaknya adil, ya, tegaknya penataan hidup menurut ajaran Allah. Maka bagi satu kelompok yang memang beriman, bagi satu kelompok yang berpegang teguh dengan adil, berpegang teguh dengan ajaran Allah, maka mereka tegak, maka mereka tampil, maka mereka eksis, maka mereka dapat panggung untuk menampilkan penataan ajaran Allah. Tapi bagi yang lain tentu ini menjadi kehancuran, ya. Jadi satu sisi bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, ini saatnya yaumul adil, ya, saatnya tegaknya ajaran Allah. Di sisi lain bagi orang-orang yang tidak setuju, bagi orang-orang yang kufur dengan ajaran Allah, maka ini kehancuran bagi mereka, gitu ya. Makanya ketika ada orang yang tu'minu nabi ba'din wa takfur nabi ba'd, ya, beriman dengan yang sepotong, kemudian kufur dengan yang sepotong, maka imbalan bagi mereka tidak lain hanyalah khizyun, ya, fil hayati dunia. Kenistaan dalam kehidupan dunia, kehidupan saat ini, ya, atau kehidupan yang di masa yang akan datang. Saat ya sekarang ini ketika Al-Qur'an belum tegak, ya dia juga mendapatkan penghinaan. Ketika Al-Qur'an itu sudah tegak di masa yang akan datang, juga dia akan mendapatkan syadil azab, ya. Nah, ketika hukum sudah ditegakkan, maka siapa-siapa yang melanggar hukum ya harus ditegakkan. Mungkin sekarang mereka bisa berleha-leha lah, ya. Ketika hukum amburadul, ketika hukum belum ditegakkan, mereka yang korupsi, mereka yang membuat fitnah dan sebagainya mungkin masih bisa bebas, ya. Kenapa? Karena hukum belum bisa ditegakkan, ya. Tapi tetap saja nilai mereka itu khizyun, ya, kehidupan mereka adalah kehidupan yang hina. Nah, ketika hukum sudah ditegakkan, maka yang kemarin-kemarin itu berfoya-foya dengan kemaksiatan, berfoya dengan korupsi, dengan penindasan, dengan kezaliman dan sebagainya, ya sekarang ketika hukum ditegakkan, ya mereka harus diadili, harus diberikan asyadil azab, ya, balasan hukum yang setimpal. Kemudian wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Ma juga ini huruf nafi, ya, menyatakan tidak. Allah punya isim ma, ya. Bighafilin bi-nya huruf jar, ghafilinnya majrur, ya. Kemudian anma, ya, ini amma itu dari kata anma, huruf jar dan ma-nya majrur. Nah, ma-nya ini isim mausul dijelaskan oleh ta'malun, ya. Jadi di sini maknya artinya tidak, di sini maknya itu mausul, ya. Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak, ya, tidak artinya tidak lengah, ya. Allah tidak lengah
terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya kalau tadi mereka sudah berbuat zalim, mereka sudah mungkin sudah berbuat aniaya, mereka sudah melakukan kesombongan, melakukan fitnahan, keji dan sebagainya, atau melakukan korupsi dan sebagainya, sehingga merugikan negara, merugikan banyak pihak, dan sekarang mereka bisa membayar orang dengan harta yang mereka, artinya membeli hukum dengan harta yang mereka punya. Kenapa? Karena memang hukum masih lemah, hukum masih belum berlaku. Tapi ketika hukum sudah ditegakkan, ya hukum akan berbicara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak mesti siapa yang banyak duit atau siapa yang susah, ya. Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah dengan ajarannya ini tidak lengah. Dia ajaran ini ketika akan tegak, maka kepada siapapun akan diberlakukan hukum yang setimpal, ya. Kalau memang harus asyadil azab, ya bagi mereka yang melanggar ajaran Allah, ya akan mendapatkan asyadil azab. Kemudian ulaika lazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika ini isim isyarah, kata tunjuk, ya. Dia di sini menjadi mubtada. Kemudian alladzina ini ulaika alladzina, ini mubtada, ini khobar, ya. Tapi alladzina ini adalah isim mausul. Dia dijelaskan oleh ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ishtara isim mausulnya atau isim mausul dijelaskan oleh jumlah silanya adalah jumlah fi'liyah, ya. Ini fi'ilnya, fa'ilnya kum, al hayata ini menjadi maf'ulnya karena baris fathah statusnya mansub, ya. Al hayatad dunya ini idhofah, kemudian bil akhirah ini juga menjadi maf'ul yang kedua, ya. Artinya ishtara ini artinya menukar, ya, mengganti A dengan B, gitu, ya. Nah, ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya, mereka itu, ya, siapa yang mereka itu yang ishtarau, ya. Ishtarau itu membeli atau mengganti, ya. Mereka itu yang membeli atau mengganti, atau ishtarau itu juga bisa berarti menjual, ya, kan ada jual beli, ya. Kalau ada yang menjual, ada yang membeli, ya. Mereka itu melepaskan, ya, melepaskan al-akhirah, tapi mereka mengejar al-hayatid dunya. Artinya kalau al-akhirah itu adalah kehidupan di masa yang akan datang, al-hayatid dunya itu kehidupan saat ini, ya, kehidupan sesaat yang mereka ingin nikmati sekarang, ya. Jadi buat mereka yang melanggar ketentuan Allah, ya tentu pelanggarannya dengan pengen hidup enak, ya. Mungkin dengan korupsi, mungkin dengan memfitnah orang, mungkin dengan memusuhi orang, dengan berbuat zalim dan sebagainya. Mereka pengen mendapatkan kehidupan yang kenikmatan yang saat ini, ya, saat. Tapi mereka melepaskan kehidupan jangka panjang, ya, bil akhirah. Jangka panjang, ya tentu kalau dalam bahasa kita yang doa yang kita ucapkan itu hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, ya. Kita inginnya itu orang beriman, ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang hasanah saat ini maupun yang akan datang. Yang akan datang bisa fid dunya, bisa juga nanti ketika sudah sudah kehancuran alam semesta, ya. Kemudian fala yukhaffafu anhumul azab, ya. Fa-nya huruf sambung, ya. La-nya huruf nafi yang menyatakan tidak. Khaffafu dari kata khaffafa yukhaffafu, ya. La yukhaffafu ini fiil mudhari', ya. Dhamirnya kuat, ya. Kemudian ankum al-azab, ya. Ini huwanya kembali kepada al-azab, ya. Ini fiil mudhari', tapi ini ada fiil majhul, ya. Dari khaffafa yukhaffifu, ya. Yukhaffifu ini yukhaffafu. Ini fiil mudhari' dhamir majhul, berarti ini al-azabu, ini barisnya dhamma status marfu, dia menjadi naibul fa'il, ya. Jadi la yukhaffafu al-azabu anhum, ya. Jadi bagi mereka itu tidak ada pengurangan, ya. Azabnya, balasan siksaannya, balasan kepedihannya tidak ada keringanan, ya. Tidak diberikan keringanan, tidak diberikan toleransi, ya. Kalau memang hukum sudah ditegakkan.
Kemudian walakum yunsorun. La ini huruf nafi ya. Kumnya ini yang dinafikan ya. Ini kum yunsorun, ini jumlah ismiyah, kumnya mubtada, yunsorun khobar. Jadi bagi mereka itu siksaannya, azabnya tidak diringankan, ya, tidak mendapatkan diskon, tidak mendapatkan tidak mendapatkan gerasi, ya, tidak mendapatkan keringanan, pengampunan, ya. Kemudian walakum yunsorun, bagi mereka yang berbuat keji, berbuat zolim, ya walakum yunsorun, tidak ada penolong bagi mereka. Hadirin sekalian, itu kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kajian surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 86, ya, di mana komitmen kepada Bani Israel, ya, juga kepada kita semua tentunya, la ta'buduna illallah, tidak mengabdi hidup, ya, kecuali menurut bimbingan ajaran Allah. Wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan, juga kepada wazil qurba ihsanan, wal yatama ihsanan, dan wal masakin ihsanan, ya, kepada karib kerabat, teman-teman dekat, keluarga dekat, famili dan sebagainya harus berbuat ihsan. Kemudian kepada al yatama juga yatim, baik dia secara biologis maupun secara status dia sebagai yatim ilmu, ya, atau perlindungan, juga harus berbuat ihsan. Kemudian al-masakin, ya, juga kita harus berbuat ihsan. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Kepada seluruh umat manusia kita harus bersikap, bertutur kata yang ihsan, yang baik. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tapi jangan sampai tawalaitum, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang berpaling dari perjanjian yang sudah kita nyatakan, ya. Kemudian jangan menjadi orang-orang yang muridun, ya. Jadi orang-orang yang menolak terhadap ketentuan yang sudah Allah perintahkan, ya. Kemudian wa is akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum sama'akum wa antum tashhadun, ya. Juga perjanjian lain adalah kita ini harus hidup rukun, damai, tentram dalam satu lingkungan, ya, baik satu golongan, sesama golongan tidak boleh saling bermusuhan, saling mengusir, saling berbunuhan, ya, berperang dan sebagainya, juga termasuk kepada golongan-golongan yang lain. Hadirin sekalian, saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita dapatkan, sehingga nanti bisa kita pelajari lagi, kita baca lagi, karena tentunya Al-Quran sampai kapanpun juga tidak henti-hentinya kita baca, kita pelajari. Semoga dari apa yang sudah kita baca, sudah kita pelajari, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari ilmu Allah, dari bimbingan Allah, sehingga kita bisa menuju pada kehidupan yang ihsan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.